Bab 22. Gangguan jin di proyek. Laki-laki misterius itu terus mengetuk rumah Bayu, membuat neneknya datang untuk membuka pintu rumahnya. Ketika pintu rumahnya dibuka, nampaklah laki-laki gagah. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 22. Gangguan jin di proyek. Laki-laki misterius itu terus mengetuk rumah Bayu, membuat neneknya datang untuk membuka pintu rumahnya. Ketika pintu rumahnya dibuka, nampaklah laki-laki gagah, lengkap dengan jas dan tuxedo berdiri sopan di depan pintu rumah sambil sedikit tersenyum ramah. "Ada apa ya, Pak? Anda mencari siapa?" tanya neneknya Bayu. Mbah, saya mencari Mbah Marno. Ada perlu sebentar dengan beliau," jawab pria itu. "Ada perlu apa ya, Pak, dengan suami saya? Monggo, masuk dulu saja dan mengobrol di dalam," ujar neneknya Bayu. Setelah itu, pria misterius itu pun masuk ke dalam rumahnya Bayu dan duduk di kursi ruang tamu di rumahnya Bayu. Di tempat lain, Bayu dan kakeknya sudah selesai memagari rumah Pak Gito dan berniat untuk langsung pulang ke rumah. Namun ketika ingin pulang, Bayu dan kakeknya ditahan oleh Pak Gito. Beliau berniat mengantarkan Bayu dan kakeknya pulang agar lebih cepat sampai ke rumah. "Mbah Marno dan Bayu, biar saya antar pulang saja ya, agar kalian lebih cepat sampai ke rumah, ketimbang kalian berdua berjalan kaki seperti ini," ucap Pak Gito kepada Bayu dan kakeknya. Terlihat raut wajah bingung dari Bayu, karena menurut dia lebih cepat berteleportasi daripada menggunakan mobil. Apalagi jika menggunakan mobil harus memutar dan memakan waktu setengah jam untuk sampai ke rumahnya. "Tak perlu, Pak, tak perlu repot-repot. Biarkan kami berjalan kaki saja, hitung-hitung berolahraga," jawab kakeknya Bayu menolak dengan halus. "Ya, saya malah merasa sangat tidak enak, Mbah. Lebih baik saya antar saja ya," paksa Pak Gito kepada Bayu dan kakeknya. Mau tidak mau, mereka pun menurutinya ucapan Pak Gito. Sehingga kini mereka bersiap pulang diantar oleh Pak Gito menggunakan mobil. Beberapa menit berlalu, Bayu dan kakeknya sampai di rumah dan terlihat ada 2 buah mobil mewah terparkir di depan rumah Bayu. Mereka pun bingung dengan apa yang mereka lihat ini. Mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi di rumahnya. Ketika kakeknya Bayu datang dan mereka pun langsung masuk ke dalam rumah, terlihat di ruang tamu ada neneknya Bayu sedang mengobrol dengan seorang pria yang terlihat kaya raya dengan setelan seperti ini. "Assalamualaikum, Nyi, ada tamu ya?" ucap kakeknya Bayu dari luar, membuat laki-laki itu langsung menoleh ke arah sumber suara. "Waalaikumsalam, Kang Mas. Iya, ada tamu. Beliau mencari Kang Mas," jawab neneknya Bayu. Setelah itu, Bayu dan kakeknya masuk ke dalam rumah dan duduk berhadapan dengan sosok pria misterius ini. Ketika Bayu dan kakeknya sudah duduk di depan pria misterius ini, dia pun langsung tersenyum menatap ke arah kakeknya Bayu. Namun terlihat raut wajah bertanya-tanya. "Maaf, Mbah, apakah benar Mbah yang bernama Ki Marno?" tanya pria misterius itu. "Benar memang, saya orang yang bernama Marno. Ada apa gerangan? Anda jauh-jauh datang ke pelosok desa ini dan mencari saya?" jawab kakeknya Bayu. "Syukurlah apabila memang benar Anda Ki Marno," ujar pria misterius menjawab ucapan kakeknya Bayu. "Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albert. Saya adalah investor proyek yang akan membangun gedung perkantoran di wilayah Jawa Tengah ini, Ki," ucap pria itu memperkenalkan diri pada kakeknya Bayu. "Ada gerangan apa? Anda yang orang kota ini datang jauh-jauh ke gubuk sederhana milik saya ini, Pak?" tanya kakeknya Bayu.
Sebetulnya saya mendengar beberapa desas-desus yang beredar tentang Anda di kalangan pekerja saya, Ki. Jawab Pak Albert. Tujuan saya ke sini, saya memiliki maksud untuk meminta pertolongan Anda, dan pastinya apabila Anda membantu saya akan memberi imbalan yang amat sangat besar. Karena ini menyangkut dengan usaha saya, Ki. Apa yang harus saya bantu, Pak? Apabila saya mampu, maka sudah pasti akan saya bantu. Namun apabila itu di luar kekuatan saya, maka mohon maaf saja, saya mungkin tak bisa membantu. Jawab kakeknya Bayu. Ini menyangkut dengan hal mistis yang sangat mengganggu untuk kelangsungan pekerjaan saya, Ki. Saya mendapat gangguan pada saat memulai pembangunan gedung. Dan kini pembangunan saya sudah mangkrak beberapa minggu karena gangguan ini. Baiklah, coba Anda ceritakan lebih jelas lagi, Pak. Apa yang menjadi gangguan itu? Dan kalau bisa, Anda beritahu asal-muasal masalah ini. Ucap kakeknya Bayu. Ini bermula ketika saya melakukan pelepasan lahan di wilayah Semarang, Ki. Karena di sana kolega saya ingin membuka cabang perkantoran miliknya. Lalu hal mistis apa yang terjadi? Tanya kakeknya Bayu. Hal mistis itu bermula ketika kami sudah melakukan pembebasan lahan hampir 80%. Namun, ada beberapa warga yang memberi peringatan agar tak menggunakan lahan sisanya. Tapi karena bayaran yang kami berikan cukup besar, jadi mereka pun melepaskan lahan yang menurut mereka keramat. Setelah itu, kami langsung melakukan pembangunan tanpa mengindahkan peringatan yang diberikan. Tambah Pak Albert. Mendengar itu, Bayu pun sudah tahu apa yang terjadi dengan Pak Albert. Dan menurut Bayu, itu adalah gangguan yang normal apabila dia tak mengikuti peraturan adat setempat. Ketika Pak Albert sedang menjelaskan, dia pun sedikit terganggu dengan adanya anak kecil di antara mereka. Dia pun bertanya pada kakeknya Bayu, mengapa dia membiarkan cucunya yang masih kecil ini ikut mendengarkan obrolan orang dewasa. Maaf Ki Marno, apakah boleh anak kecil ini meninggalkan kita berdua? Karena menurut saya, obrolan ini tak cukup pantas didengar oleh anak sekecil ini. Ujar Pak Albert menatap Bayu yang sedari tadi ada di sebelah kakeknya. Menurut saya, biarkan dia di sini, Pak. Dan mungkin yang menolong Anda bukan saya, namun cucu saya. Jawab kakeknya Bayu. Apa maksud Anda, Ki? Mana mungkin anak sekecil ini bisa membantu saya untuk membebaskan lahan saya dari gangguan mistis. Sedangkan saya sudah mencoba dengan beberapa dukun yang kondang, dan mereka tetap tak bisa membantu saya. Jawab Pak Albert sedikit ketus. Anda ingin bukti, Pak? Akan saya berikan bukti, supaya Anda percaya dengan ucapan saya. Jawab kakeknya Bayu. Kakeknya Bayu pun menoleh ke arah Bayu, dan menginstruksikan agar Bayu membuka kekuatannya. Setelah itu, kakeknya Bayu pun berniat membuka mata batin Pak Albert, agar dia bisa melihat kekuatan Bayu. Sekarang Anda coba pejamkan mata, Pak. Akan saya bantu untuk melihat kekuatan cucu saya. Ujar kakeknya Bayu. Pak Albert pun mau tidak mau harus menuruti ucapan kakeknya Bayu, karena mungkin ini satu-satu cara agar dia dapat dibantu. Terlihat Pak Albert menutup matanya, dan kakeknya Bayu pun langsung membaca aji-ajian untuk membuka mata batin Pak Albert. Ketika kakeknya Bayu telah selesai membuka mata batin Pak Albert, kemudian kakeknya Bayu menginstruksikan agar Pak Albert membuka matanya perlahan. Setelah mendengar itu, Pak Albert langsung membuka matanya perlahan. Dia melihat anak kecil yang tadi dia remehkan, memancarkan cahaya mengerikan yang berwarna-warni mengelilingi tubuhnya. Pak Albert terlihat syok dengan apa yang dia lihat itu. Dia berteriak sekencang mungkin dan matanya terbelalak. Apa ini? Apa yang saya lihat, Mbah? Mendengar teriakan itu, beberapa pengawal Pak Albert langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Namun mereka dihadang tabir yang dibuat oleh kodam kakeknya Bayu. Anda sekarang lihat kan, Pak? Apa yang cucu saya miliki. Dan saya minta kepada Bapak agar tak meremehkan cucu saya. Ujar kakeknya Bayu dan dibalas anggukan kepala dari Pak Albert. Setelah itu, kakeknya Bayu kembali menutup mata batin Pak Albert karena kakeknya Bayu merasa kasihan dengannya. Baiklah, Pak. Sekarang Anda lanjut cerita Anda tentang gangguan mistis itu. Ujar kakeknya Bayu. Terlihat Pak Albert dipenuhi keringat dingin dan dengan perlahan dia memulai kembali ceritanya itu.
Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.